Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Penerus daya. Transmisi pada bagian mesin dapat digolongkan atas transmisi sabuk, rantai, dan transmisi kabel. Dari macam transmisi tersebut, kabel atau tali hanya dapat dipakai untuk maksud khusus. Selain itu, ada juga terdapat transmisi roda gigi. Mari kita bahas satu persatu, ya. Transmisi sabuk atau belt. Sabuk adalah elemen mesin yang menghubungkan dua buah puli yang digunakan untuk mentransmisikan daya. Sabuk digunakan dengan pertimbangan jarak antar poros yang jauh dan biasanya digunakan untuk daya yang tidak terlalu besar. Kelebihan transmisi sabuk jika dibandingkan dengan transmisi rantai dan roda gigi adalah harganya murah, perawatan mudah, tidak berisik, namun memiliki kekurangan, yaitu umurnya pendek karena mudah haus, kemudian terjadi sliding, ya, hal ini tidak akurat, kemudian efisiensi rendah dan kapasitas daya kecil, ya. Kemudian macam-macam sabuk, macam-macam transmisi sabuk. Yang pertama adalah transmisi sabuk datar atau flat belt. Nah, ini adalah gambar penampang dari sabuk datar. Biasanya digunakan di industri dengan daya yang cukup besar. Jarak antar puli biasanya sampai 10 meter. Yang kedua adalah sabuk V-belt. Ya, ini adalah gambar sabuk V-belt. Sabuk V-belt terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Digunakan pada mesin-mesin industri di mana jarak antara puli dekat. Jenis V-belt yang sering ditemui di bidang otomotif, ya, V-belt ini paling sering ditemui di bidang otomotif. Kemudian transmisi sabuk bundar, ya. Ya, sabuk ini paling jarang digunakan, biasanya dipakai untuk mentransmisikan daya yang kecil dan jarak antar puli sampai 5 meter. Belt ini biasanya dibuat dari kulit, karet, dan sebagainya. Ya, ini adalah gambar penampang dari sabuk gilir, ya. Sabuk gilir bekerja atas dasar gesekan dan belitan dan mempunyai beberapa keuntungan karena murah harganya, sederhana konstruksinya, dan mudah untuk mendapatkan perbandingan putaran yang diinginkan. Ya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang rantai, ya. Ini adalah penampang konstruksi rantai. Rantai digunakan untuk mentransmisikan daya di mana jarak kedua poros besar dan dikehendaki tidak terjadi slip, ya. Untuk menghindari slip menggunakan transmisi rantai. Dibandingkan dengan transmisi roda gigi, rantai jauh lebih murah, akan tetapi suaranya berisik serta kapasitas daya dan kecepatannya lebih kecil, ya. Rantai sebagian besar digunakan untuk mengirimkan gerakan dan daya dari satu poros ke poros yang lainnya. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian dibandingkan dengan transmisi sabuk. Ya, ini rantai dibandingkan dengan sabuk. Yang keuntungannya adalah selama beroperasi tidak terjadi slip sehingga diperoleh rasio kecepatan yang sempurna. Kemudian karena rantai terbuat dari logam, maka ruang yang dibutuhkan lebih kecil daripada sabuk dan dapat menghasilkan transmisi yang besar. Yang ketiga yaitu memberikan efisiensi transmisi tinggi sampai 98%. Yang keempat yaitu dapat dioperasikan pada suhu cukup tinggi maupun pada kondisi atmosfer. Di samping itu memiliki kekurangan, yaitu biaya produksi rantai relatif tinggi. Yang kedua, dibutuhkan pemeliharaan rantai dengan cermat dan akurat, terutama pelumasan dan penyesuaian pada saat kendur. Selanjutnya adalah rantai memiliki kecepatan fluktuasi, terutama pada saat terlalu meregang.
Yang keempat yaitu suara dan getaran karena tumbukan antar rantai dan kaki gigi sprocket. Ya, ini suaranya yang lebih berisik. Ya, kemudian ini adalah contoh dari rantai roll atau roller chain. Ya. Rantai roll sangat luas pemakaiannya karena harganya yang relatif murah dan perawatan dan pemasangannya mudah. Contoh pada pemakaian sprocket sepeda motor untuk menggerakkan sprocket dan juga digunakan untuk menggerakkan sprocket pada industri. Kemudian ini adalah rantai gigi. Rantai jenis ini mempunyai keunggulan pada tingkat kecepatan dan kapasitas daya yang ditransmisikan lebih besar, serta tingkat kebisingan lebih kecil, akan tetapi harganya lebih mahal. Ya, pemakaiannya ini terbatas. Selanjutnya adalah kita lanjut ke transmisi roda gigi. Sistem transmisi roda gigi banyak digunakan pada berbagai mesin. Sebagai contoh di bidang otomotif, sistem transmisi yang digunakan adalah transmisi roda gigi. Ya, sistem transmisi roda gigi digunakan karena ya ini yang pertama, efisiensinya yang tinggi, kemudian kehandalan dalam operasional, lalu tidak mudah rusak, ya, dan mampu meneruskan daya dan putaran yang tinggi. Kemudian pengoperasian dan perawatan yang mudah dan murah. Ya. Selanjutnya, sistem transmisi roda gigi mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sistem transmisi yang lainnya. Yaitu meneruskan rasio kecepatan yang sama dan tepat, tidak terjadi slip, dapat digunakan untuk meneruskan daya yang besar. Kemudian perbandingan transmisi roda gigi dapat didesain sesuai kebutuhan. Kemudian dapat digunakan untuk jarak sumbu poros yang dekat. Kemudian memiliki efisiensi yang tinggi, memiliki daya tahan dan kerja yang baik, memiliki bentuk yang ringkas, dan terakhir adalah dapat digunakan untuk meneruskan putaran dari poros sejajar, bersilangan, dan poros dengan sudut tertentu. Ya. Kemudian kita bicara tentang klasifikasi roda gigi. Jenis roda gigi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Ya, yang pertama, yang A, itu berdasarkan bentuk gigi dan sistem kerjanya, yaitu roda gigi lurus atau spur gear, kemudian roda gigi miring atau helical gear, kemudian roda gigi kerucut atau bevel gear, kemudian ada roda gigi cacing atau worm gear, kemudian ada roda gigi planter atau planetary gear. Ya. Kemudian roda gigi berdasarkan posisi sumbu dari poros. Ya, yang pertama adalah poros paralel, ya, seperti pada roda gigi lurus dan roda gigi miring. Kemudian poros bersilangan seperti pada roda gigi cacing, ya, seperti pada gambar berikutnya ini. Kemudian yang terakhir adalah poros membentuk sudut tertentu seperti pada roda gigi kerucut. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.